Nah, berikut adalah tabel-tabel tentang mapping antara knowledge area dan prosesnya di IT project management, mulai dari initiating sampai dengan closing. Nah, di project scope management itu prosesnya ada di planning dan monitoring dan controlling. Untuk project scope management, di proses planning akan dilakukan perencanaan terhadap scope dari suatu project dan mengumpulkan requirement apa saja yang dibutuhkan, mendefinisikan scope-nya seperti apa, dan nanti diimplementasikan dalam bentuk WBS, Work Breakdown Structure, sehingga kita tahu work package apa aja harus kita selesaikan. Nah, setelah di-develop dan dirincikan scope dalam pengerjaan project itu apa saja, tentu saja kita akan selain mengkontrol pekerjaan tersebut, juga kita validasi apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Nah, knowledge area berikutnya adalah project time management, di mana kita akan fokus di dua proses, yaitu proses planning dan monitoring, di mana pada proses planning kita akan merencanakan schedule, mendefinisikan aktivitas, membuat sequence aktivitas, hingga membangun timeline atau time boxing dari project ini sendiri. Nah, pada proses monitor and controlling tentu saja kita akan melihat bagaimana pengerjaan project ini apakah sesuai tidak dengan timeline yang telah diusulkan pada fase planning tadi. Knowledge area berikutnya adalah project cost management. Sama, ini juga fokusnya pada proses planning dan monitoring, di mana di proses planning kita akan merencanakan dan mengestimasi cost yang akan digunakan dalam project ini dan membangun budgetnya seperti apa. Tentu saja akan dilakukan proses kontrol dan reporting yang paling penting ketika proses monitoring dan controlling. Oke. Nah, selanjutnya ada knowledge area quality management, di mana fokusnya pada proses planning, executing, dan monitoring juga. Pada proses planning akan dibuat dokumen plan quality management, di mana bagaimana kita bisa mengukur kualitas dari project yang kita kerjakan. Dan di proses executing tentu saja kita akan melakukan quality control terhadap project yang kita kerjakan berdasarkan perencanaan tadi, dan kualitas tersebut akan dikontrol pada proses monitoring dan controlling. Sedangkan pada knowledge area human resources management, tentu saja kita juga akan merencanakan siapa saja yang akan bergabung pada tim tersebut dan perannya seperti apa. Nah, ini ada di proses planning. Outputnya adalah stakeholder register, di mana pada stakeholder register itu tergambarkan siapa saja yang berpartisipasi pada proyek ini, roles-nya apa, level of influence seperti apa. Oke. Nah, knowledge area berikutnya adalah communication management plan, di mana fokusnya juga pada proses planning, executing, dan monitoring. Begitu juga di project risk management dan di project procurement management hingga project stakeholder management. Nah, mungkin lebih lanjut, ini di slide yang ditampilkan itu udah ada detail prosesnya. Nah, kita mulai di membahas satu persatu proses yang ada di project management process group. Sebelum fase initiation, itu juga best practice-nya dikenal dengan nama project pre-initiation. Project pre-initiation ini umumnya dikenal dengan kita mencari tahu dulu background dari project ini seperti apa. Nah, oleh karena itu ada beberapa task yang mesti dilakukan. Di antaranya adalah kita mencari tahu kalau proyek serupa ini bagaimana skopnya, waktu pekerjaan, resources yang digunakan,
dan kita bisa mengidentifikasi siapakah project sponsor dan kira-kira siapa yang menjadi project manager dan seterusnya. Nah, setelah melakukan aktivitas tersebut di pre-initiation, berikutnya kita masuk ke proses project initiation sebelum pre-initiation. Nah, di project initiation ini tadi berkorelasi terhadap dua knowledge area, yaitu project integration management dan project stakeholder management. Nah, di fase inisiasi pada project integration management, outputnya berupa project charter, sedangkan di stakeholder management berupa yang tadi saya bilang, yaitu stakeholder register. Tujuan utama dari inisiasi ini tentu saja untuk secara formal kita mengetahui karakteristik masing-masing project dan bisa memilih project mana yang akan diprioritaskan. Oke, nah ini berikut adalah contoh dari stakeholder register, di mana terdapat informasi tentang nama, posisinya apa, dia kategori stakeholder internal atau eksternal nantinya, terus role-nya apa, dan contact information-nya. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita memanage, membangun strategi bagaimana mengelola relasi terhadap